Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Ayu di praktikum uji salah satu sifat koloid, yakni efek Tyndall. Jangan bosan ya ketemu sama Ayu. Pokoknya simak terus videonya. Insya Allah bermanfaat kok buat kita semua. Tujuan praktikum kali ini yang pertama, praktikan mampu mengidentifikasi campuran termasuk ke dalam larutan, koloid, atau suspensi. Lalu yang kedua, praktikan mampu mempelajari serta mengamati sifat koloid efek Tyndall. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Larutan terdiri atas dua komponen. Komponen utama biasanya disebut pelarut dan komponen minornya dinamakan zat terlarut. Pelarut dipandang sebagai pembawa atau medium bagi zat terlarut yang dapat berperan serta dalam reaksi kimia dalam larutan atau meninggalkan larutan karena pengendapan atau penguapan. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Nama koloid diberi oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Istilah itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kola dan oid. Kola berarti lem, sedangkan oid berarti seperti. Koloid dan suspensi merupakan campuran yang bersifat heterogen, sedangkan larutan merupakan campuran yang bersifat homogen. Koloid memiliki sifat yang berbeda dengan suspensi dan larutan. Sifat khusus koloid timbul akibat partikelnya yang lebih besar daripada partikel larutan. Suspensi merupakan sistem dispersi dengan partikel yang berukuran relatif besar, tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Efek Tyndall ialah gejala penghamburan berkas sinar oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall ini ditemukan oleh John Tyndall pada tahun 1820 sampai 1893, seorang ahli fisika Inggris. Oleh karena itu, sifat itu disebut efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Pada saat larutan sejati disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya, sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Hal ini terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Sebaliknya, pada larutan sejati, partikel-partikelnya relatif kecil sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sangat sulit diamati. Alat dan bahan. Alat: gelas 220 ml, sendok, dan senter. Bahan: garam dapur, gula pasir, susu bubuk, kopi bubuk, dan air mineral. Pada campuran susu bubuk dengan air, dapat terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus secara sempurna, melainkan dihamburkan. Ini karena zat terlarut menyebar secara rata di dalam zat pelarut sehingga menghalangi cahaya untuk menembusnya secara sempurna.
sehingga dapat disimpulkan bahwa campuran antara susu bubuk dengan air merupakan koloid. Pada campuran garam dapur dengan air, dapat dilihat bahwa zat terlarut dengan zat pelarut tidak dapat dibedakan lagi, yang menandakan bahwa mereka larut secara sempurna. Lalu, ketika disinari dengan cahaya senter, cahaya tersebut dapat menembus secara sempurna melalui larutan. Dapat disimpulkan bahwa campuran antara garam dapur dengan air merupakan larutan sejati. Pada campuran antara kopi dengan air, dapat dilihat bahwa cahaya tidak dapat menembus ke dalam campuran. Hal ini dikarenakan zat terlarut memiliki ukuran partikel yang lebih besar daripada zat pelarut, sehingga menghalangi cahaya untuk bisa menembus ke dalam campuran. Dari campuran ini, dapat disimpulkan bahwa kopi bubuk dengan air merupakan suspensi.